Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wattaslim ala habibi rabbil alamin, Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, wabil khusus Romo Kiai Haji Nur Hadi Muhammad yang senantiasa kita harapkan barokah beserta doanya, segenap jamaah istighosah dan juga semua santri rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini kita masih dilimpahkan taufik serta hidayah oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul, bermunajat, istighosah di majlis yang insya Allah penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kumpul-kumpul kita ini betul-betul dijadikan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sedikit saya menyampaikan terkait keutamaannya membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala, diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu annahu qala, beliau bersabda, qala alaihi salatu wassalam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min du'ain illa bainahu wa bainallahi ta'ala hijabun hatta yusalla sahibuhu ala Muhammadin. Doa yang dipanjatkan, tiadalah doa-doa yang dipanjatkan illa bainahu wa bainallah, melainkan kecuali antara doa dan antara Allah Subhanahu wa taala itu terdapat hijab, terdapat penghalang yang menghalangi antara doa tersebut dengan Allah. Hatta yusalla sahibuhu ala Muhammadin, sehingga orang yang memiliki doa ini dibacakan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni orang yang berdoa tersebut itu harus membaca sholawat pada Kanjeng Nabi. Kalau sudah membaca sholawat pada Kanjeng Nabi, fa idza fa'ala dzalika kharaqal hijab wastujiba lahu du'a, maka hijab tersebut akan hilang, akan sobek, dan doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau doa disertai dengan diawali dengan bacaan sholawat pada baginda Nabi. Kalau hanya berdoa saja tidak diawali dengan bacaan sholawat, alias apa? Ada penghalang, gak bisa masuk, gak bisa tembus. Ibaratkan ini ada hijab, ya, ada hijab, ada penghalang. Nah, kalau itu tidak dibuang gak bisa masuk adanya doa tersebut, alias tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau adanya doa tidak melewati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, malam ini kita sudah memasuki malam ganjil, yaitu malam ke-23 Ramadan. Yakni dalam arti bulan Ramadan sudah sebentar lagi mau meninggalkan kita. Akhir-akhir daripada bulan Ramadan
terutama nanti di akhir Ramadan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengendika an Jabir dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anin Nabi alaihi salatu wasallam annahu qol, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana akhirul lailatin min Ramadan, jikalau akhir malam Ramadan sudah tiba, kalau akhir malam Ramadan sudah tiba, ya termasuk sekarang ini udah termasuk akhir, bakatis samawat wal ardu wal malaikatu, langit-langit, bumi, dan juga para malaikat-malaikatnya Allah semuanya menangis kalau Ramadan sudah akhir. Kenapa? Langit, bumi, malaikat-malaikat pada menangis musibatan li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam, karena umatnya Kanjeng Nabi Muhammad kena musibah, sehingga malaikat menangis, bumi menangis, langit menangis. Beda halnya kadang umatnya Kanjeng Nabi justru malah senang dengan berakhirnya Ramadan, malahan ngarep-ngarep kapan selesai ini, kapan berakhir puasa ini, kapan selesai ini Ramadan. Malaikat, bumi dan langit menangis kalau sudah berakhir Ramadan. Kita ini ditangisi oleh malaikat karena kita kena musibah. Kita ditangisi oleh langit dan bumi karena kita kena musibah. Qila ya Rasulullah, sahabat bertanya pada Kanjeng Nabi, ya Rasul, ayu musibatin hiya, musibah nopo niku Kanjeng Nabi yang menimpa umatin jenengan niki? Qala alaihi salatu wassalam, Kanjeng Nabi menjawab, dhahabu Ramadan fa inna da'awat fihi mustajabatun was sadaqatu makbulatun wal hasanatu mudha'afatun wal adzabu madfu'un. Terus Kanjeng Nabi, musibah yang menimpa umatku yaitu perginya bulan Ramadan, berpamitannya bulan Ramadan, meninggalkannya bulan Ramadan terhadap umatku, itu musibah. Terus Kanjeng Nabi, kenapa kok dikatakan musibah perginya bulan Ramadan? Karena doa-doa pada bulan Ramadan itu mustajabah, pasti dikabulkan oleh Allah. Mek cuman kadang nunggu giliran, kadang belum waktunya. Lawang misalkan contoh, lawang mosok anak kecil mau mintanya makan rawon, anak bayi kan belum waktunya. Kalau waktunya pasti dikabulkan. Semua doa itu nggak ada yang ditolak oleh Allah, pasti dikabulkan. Mek cuman nunggu waktu, nunggu waktu. Oh sekarang bukan waktunya. Kalau dikasih ini bisa-bisa takabur, kalau dikasih ini bisa-bisa ujub. Lah niku, mek cuman nunggu waktu. Kadang adanya doa itu dirupakan dengan bentuk yang lain, dirupakan bentuk sehat. Sama dengan pengajuan permohonan ya sodakoh yang diharapkan uang ternyata diberi semen, dirupakannya lain tapi tujuannya sama. Ngoten.
Terus Kanjeng Nabi, karena doa-doa pada bulan Ramadan ini mustajabah, pasti dikabulkan oleh Allah. Was-shadaqatu maqbulah, sedekah yang dikeluarkan pada bulan Ramadan, yang diberikan pada bulan Ramadan, itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sedekah yang paling afdol, sedekah yang paling baik, as-shadaqah fi Ramadan, yaitu sedekah pada bulan Ramadan. Kemarin sudah banyak diterangkan terkait keutamaannya sedekah. Kalau tidak bisa mengenyangkan perut seseorang yang lapar, setidaknya sedekah dengan 1 butir kurma. Kalau tidak bisa, dengan separuhnya butir kurma. Kalau tidak bisa, ya apa yang bisa? Mampunya sedekah dengan minyak wangi, ini juga bentuk sedekah. Meskipun oleh banyak orang tidak dihitung alias tidak dianggap minyak wangi, bukan masalah bentuk besar kecilnya sedekah yang dilihat oleh Allah, akan tapi niatnya, ikhlasnya orang yang memberi sedekah itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah sapi kalau enggak ikhlas, sedekah rumah, sedekah uang jutaan tapi ada rasa riya, enggak diterima oleh Allah. Sedekah minyak wangi sak dulit semuanya dikasih, bahkan semajid dikasih semua, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati dengan hati yang ikhlas. Jangan lihat rupanya sedekah, lihat orang yang memberi sedekah. Pun kembali lagi, sedekah pada bulan Ramadan itu makbulah. Wal hasanatu mudha'afah, semua amal-amal baik yang dilakukan pada bulan Ramadan itu mudha'afah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari 10 sampai 700 sampai enggak ketemu nilainya. Apalagi keutamaannya puasa, hanya Allah yang membalasnya, malaikat enggak ikut-ikutan. Wa ana ajzi bihi, ya, saya sendiri yang akan membalas kalau masalah puasa, terusipun Allah. Jadi semua amal kebaikan itu mudha'afah, diobral, diskon besar-besaran pada bulan Ramadan, enggak kerasa. Wal adzabu madfu'un, azab pada bulan Ramadan ini diliburkan. Azab siksa Allah pada bulan Ramadan diliburkan. Jadi pada bulan Ramadan semua ahli kubur yang wajib disiksa oleh Allah ini libur selama bulan Ramadan, tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, libur. Makanya ahli-ahli kubur terutama senang kalau bulan Ramadan pray, ada diskon, ada kortingan. Coro orang-orang penjara itu kalau bulan Agustus, tepatnya pada 17 Agustus libur, senangnya luar biasa. Kenapa? Pray enggak disiksa oleh polisi-polisi ini. Apalagi orang-orang yang ahli kubur yang disiksa di alam kuburnya. Bulan Ramadan libur, yang ditunggu-tunggu memang oleh orang-orang ahli kubur yang mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Lah ini bentuk musibah. Terusipun Kanjeng Nabi, ya inilah perginya bulan Ramadan, sehingga doa kalau di selain bulan Ramadan belum tentu diterima. Amal-amal ibadah pada selain bulan Ramadan belum tentu diterima. Bulan Ramadan pasti keterimanya. Sedekah di lain bulan Ramadan belum tentu keterima. Fa ayyu musibatin a'dhamu min dhabi Ramadan, tidak ada, terus Kanjeng Nabi, musibah yang paling besar
daripada perginya bulan Ramadan meninggalkan kita kesemuanya. Ini musibah paling besar terus Kanjeng Nabi, perginya bulan Ramadan. Iya, kalau kita masih nututi Ramadan yang akan datang. Kalau Ramadan sekarang adalah Ramadan yang terakhir, dalam arti kita akan pergi alias mati sebelum Ramadan yang akan datang. Apakah ada jaminan Ramadan yang akan datang kita akan berjumpa dengan Ramadan lagi? Gak ada. Cuman Allah kita tetap memohon, berdoa kepada Allah semoga kita masih dijumpai pada bulan Ramadan yang akan datang, masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang oleh Allah, bisa berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang. Kalau tidak, seandainya tidak, lah mumpung anggaplah sekarang ini bulan Ramadan kita terakhir, Ramadan yang akan datang kita tidak akan berjumpa lagi. Makanya kalau udah kita beranggapan seperti itu, ayo yang nemen-nemen ya, sing istiqomah ya, anggap ini Ramadan kita yang terakhir. Jadi yang sungguhan dalam beribadah, dalam berdoa, dalam beristighfar, dalam bermunajat kepada Allah. Wis ini udah Ramadan terakhir, Ramadan yang akan datang wis aku gak kira berjumpa lagi wis. Ya perkara berjumpa lagi itu udah bonus dari Allah. Apalagi yang umur, melihat umur sudah waktunya. Ada yang 50, ada yang udah 60. Apa yang muda enggak mati, nggih boten ngoten. Nggih. Cuman umurnya enggak ada yang panjang. Ya. Paling mentok 63. Nggih. Enggak ada yang lebih. Kalau memang lebih itu bonus. Cara masa aktifnya itu diperpanjang. Masa aktif mestinya udah hangus ini, mestinya kartu ini diperpanjang, dapat bonus, ngoten. Dapat bonus dari doanya sanak famili, dapat bonus dari doanya apa itu keluarga, dari doanya anak-anak, dari doanya apa itu kaum muslimin wal muslimat. Fa idza bakatis samawati wal ardu li ajlina. Terus Kanjeng Nabi, ketika langit dan bumi menangis karena kita, fanahnu ahaku bil buka wa ta'assuf, mestinya terus Kanjeng Nabi kita yang lebih berhak untuk menangis, bukan malaikat. Apa urusannya dengan malaikat? Bukan langit, apa urusannya dengan langit? Bukan bumi, apa urusannya dengan bumi? Laung yang ditinggal oleh Ramadan, laung kita yang nangis malah malaikat. Yang ditinggal Ramadan kita yang nangis malah langit. Mestinya kan kita, nggih, bukan orang lain, bukan makhluk lain. Kita yang berdoa ya diterima oleh Allah, bukan malaikat yang berdoa, bukan langit yang berdoa. Bukan langit yang bersedekah, kita yang bersedekah. Mestinya kita yang lebih berhak, yang wajib untuk menangis sedih karena ditinggal oleh bulan Ramadan. Dan juga pada bulan Ramadan begitu banyak kekeramatan, begitu banyak kemuliaan-kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah cerita dalam sebuah hadis niku, kelak di hari kiamat ada seseorang menangis sambil dipukuli oleh malaikat. Ada seorang menangis sambil dipukuli oleh malaikat. Di samping sambil dipukuli, orang tersebut sambil digeret ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Salah udah dipukuli sambil digeret ke neraka. Nangis. Akhirnya ada satu orang bertanya kepada malaikat, fayuqalu maka nadzambuhe, malaikat,
nopo sedusane tiyang niku malaikat? Apa dosanya orang niku malaikat kok sampai dipukuli, nangis tambah dipukuli sambil digeret ke neraka? Apa dosanya orang niku malaikat? Malaikat menjawab, fayaquluna hadza rajulun adraka Ramadan fantahaka hurmata Ramadan. Ini orang nututi bulan Ramadan, menangi bulan Ramadan, tahu keistimewanya Ramadan, tahu keistimewanya puasa Ramadan, tahu kemuliaannya bangun malam bulan Ramadan. Wa asallahu ta'ala, namun dia tetap durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Udah tahu puasa Ramadan itu bagus, udah tahu bangun malam ini bagus, udah tahu sedekah ini bagus, tapi tetap mereka enggak mau puasa, enggak mau bangun malam, tetap aja tidur. Fayuqalu suhkon lahu wa bu'dan. Gampangannya ini orang tidak durhaka mencuri boten, tidak durhaka kepada Allah zina boten, tidak durhaka kepada Allah minum minuman keras boten, akan tapi tahu haknya Ramadan, cuman tidak mengerjakan kewajibannya bulan Ramadan. Akhirnya dipukul oleh malaikat, dipukul sambil digiring ke nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Gak mencuri, cuman tidak melaksanakan kewajiban Ramadan niku mawon. Akhirnya orang itu dijauhkan dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Monggo niki mumpung Ramadan masih sisa-sisa akhir, lebih disemangatkan lagi, lebih dikencangkan lagi ikatan sarungnya, dalam arti lebih semangat lagi untuk bangun ngidupin malam Ramadan. Masyarul hadirin rahimakumullah, demikian apa yang saya sampaikan, semoga menjadi tambahan ilmu yang manfaat dan barokah, dan menjadi lebih semangat lagi bagi kita untuk beribadah kepada Allah, terutama pada malam-malam Ramadan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.